20 menit bertanya, 20 menit ditanya ya Pak. Iya, silakan. Siapa Bapak yang mulai bisa? Saya yang mulai. Ya, boleh. Saya mulai dulu. Oke. Saya tanya deh masalah itu aja deh. Ayat Yohanes 17:3 deh. Oke. Yang Bapak bilang tadi ya. Ayat Yohanes 17:3. Ya. Apa yang mau ditanyakan di situ, Pak? Nah, di situ ada keterangan bahwa Allah adalah Tuhan dan Yesus adalah utusan. Benar? Aku bacakan ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, benar. Pertanyaannya, apa syarat hidup kekal pada ayat itu? Oh, syarat hidup kekal yang ditanya atau gimana? Ya, syarat hidup kekal di situ apa bunyinya? Ya. Berdasarkan ayat 17. Ya, boleh. Syarat hidup kekal di dalam ayat itu adalah, ya kan, bahwa mereka mengenal Bapa yang di surga, satu-satunya Tuhan yang benar, sudah, dan mengenal dan itu artinya harus mengenal dua-duanya ya, Yesus Kristus yang telah diutus. Nah, di situ udah jelas di situ ya. Artinya jika tidak mengenal Allah sebagai Tuhan yang mengutus Yesus dan tidak mengenal Yesus sebagai utusannya, maka itu bukanlah syarat dari hidup yang kekal. Artinya hidupnya binasa. Pak, pertanyaan apa sama saya? Nah, pertanyaannya di mana di ayat itu bahwa Yesus adalah yang mengutus dirinya. Oh gitu, ya. Mana di situ Yesus berkata bahwa dia Allah. Sebentar Pak ya. Iya, tunggu sebentar sambil ngisi pulsa. Ada yang ngisi pulsa dulu sebentar, Pak. Oke, santai aja Pak, santai. Aku sambil nyetak sebentar. Cari minum dulu. Santai. Ya, halo. Ya, halo, udah Pak? Saya tanya izin Pak, ayat itu siapa? Pak, sebentar. Nanti di dalam perdebatan kita, Bapak fungsinya bertanya, giliran Bapak bertanya, jangan menyimpulkan Pak ya. Bertanya aja terus. Apa yang saya jawab, Bapak tanya lagi balik. Ya? Terbalik, oke ya? Silakan. Oke, sekarang saya jelaskan. Suaranya putus-putus lagi. Enggak putus. Asik kok. Halo. Halo Pak, kenalan dulu dong. Namanya siapa? Namanya ya di situ tulisannya pengikut Yesus ya. Enggak namanya siapa? Namanya Warjono. Oh, tinggal di mana Pak? Oh, di Subang. Subang ya, Jawa Barat. Oke, kita mulai Pak ya. Iya. Nah, dari ayat yang Bapak berikan kepada saya kan sudah jelas Pak. Hidup kekal itu hanya ada di surga. Artinya cara mau ke surga itu bagaimana? Harus mengenal Bapa di surga. Satu. Dan ada kata dan. Mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, di situ pada ayat itu ada berapa oknum? Di situ ada 2 oknum. Siapa Allah dan siapa Yesus? Nah, gini, sekarang saya bolehkah saya memberi perumpamaan sama Bapak agar gampang mengerti? Silakan. Nah, sekarang tolong lihat di layar Bapak. Itu siapa, Pak? Maksudnya? Ya, layar Bapak itu siapa sekarang yang ada? Yang nampak di layar Bapak itu siapa? Yang di layar ya layar. Yang di saya di sini. Gambar saya nggak nampak, Pak? Nampak. Ya, berarti saya bukan saya. Ya, yang di layar Bapak adalah saya. Ya. Saya beri misalnya
Sorry ya, tangan saya kotor habis bersihkan printer ya. Saya beri nama itu, katakanlah namanya si Jono. Ya. Terus ingatlah, dengar ya ucapan si Jono nih Pak. Kalian tidak akan bisa sampai ke, katakan ke Duri, tempat saya kan Duri. Kalau tidak mengenal si Jono yang di hadapan Bapak, dan si Rudi yang mengutus si Jono. Artinya ada berapa oknum? Kenapa Pak? Ada berapa oknum? 2. Satu si Jono yang di depan Bapak. Satu si Rudi yang asli nih, yang saya cubit ini yang asli adalah daging. Ya, si Jono yang di depan Bapak adalah digital saya. Ada 2. Satu yang daging, satu yang digital. Pertanyaan lagi? Artinya bagaimana itu? Itu tamsilnya, perumpamannya itu sangat jauh perumpamannya, Pak. Jadi gini, saya mohon cermati dulu dari kalimatnya ya. Dari kalimatnya, mohon cermati dari kalimatnya. Tuhan berfirman itu untuk supaya manusia bisa mengerti. Tuhan berfirman dengan bahasa manusia supaya manusia bisa mengerti. Pada ayat itu dikatakan Allah yang mengutus Yesus dan Yesus adalah utusan Allah. Jika Allah mengutus Yesus, ya silakan. Saya jelaskan. Si Jono yang di hadapan Bapak sekarang, Jono manusia. Itu adalah utusan si Rudi. Jono manusia bukan? Sekarang kita bicara digital itu Pak. Bukan masalah digitalnya di sini. Di dua itu antara satu manusia, satu Tuhan. Itu 2 oknum yang berbeda. Satu antara satu daging, yang satu daging saya si Rudi yang asli, yang satu yang digital saya yang di hadapan Bapak. Ada konsumen Pak, monggo kalau ada konsumen. Udah ya? Nah, iya. Santai ya kawan-kawannya, Bapak ini sambil melaksanakan kegiatannya sehari-hari ya, kita hargai ya. Saya juga sambil nyetak loh, ngeprint. Ada orderan sedikit lah, orderan bikin-bikin undangan. Lumayan lah, mumpung Bapak itu lagi melayani konsumennya ya. Cetak dulu. Ini debat itu, geng. Enak, santai ya. Nggak usah dipaksa-paksa. Dan jangan, perlu saya ingatkan ya, kalian tidak bisa memaksa saya untuk menggebu-gebu kayak kalian bilang siapa namanya itu. Kalau saya bilang nanti namanya siapa namanya itu. Oke, Bapak itu udah datang ya. Oke, Pak. Yo. Nah, sekarang saya jelaskan kembali, Pak. Ingat, gambar saya yang di depan Bapak, saya bilang si Jono namanya. Itu adalah digital yang saya utus kepada Bapak. Saya yang asli si Rudi namanya. Ini adalah daging. Oke. Kalau di dalam ketuhanan, ya, yang di hadapan Bapak adalah Yesus. Yang mengutus adalah Bapa. Anggap saya Bapa di surga ya. Anggap loh, saya utus digital saya kepada Bapa, itulah Yesus. Ada 2 kan? Tetapi apa dibilang Yesus? Yohanes 10 ayat 10, aku dan Bapa adalah satu. Saya dan si Jono yang di hadapan Bapa adalah satu. Paham ya Pak? Lanjut. Monggo silakan Pak, lanjut. Sekarang begini Pak, di situ yang di situ dikatakan bahwa Allah bukanlah manusia. Cek ayat bilangan. Oh, tahu. 3:19 Allah bukanlah manusia. Jadi perumpamaan tamsil itu tidak sesuai karena apa? Allah bukanlah manusia. Allah bukanlah bilangan berapa Pak? Bilangan 23. Bentar ya. 19. Ayat 19. Ya, meskipun saya sudah pernah mendengar ayat itu, biar kita jangan nanti. Nah, oke, dibacakan ya. Allah bukanlah manusia, koma.
koma, sehingga ia berdusta. Nah, jadi saya jelaskan dulu itu Pak. Allah itu bukan manusia sehingga dia berbohong Pak. Artinya Allah tidak pernah berbohong. Kalau manusia berbohong. Jadi Bapak petik, Bapak sama dengan siapa kemarin itu, kalau nggak salah si Masud atau siapa dia, Allah bukan manusia, dipotongnya sampai situ. Selesai, tidak ada koma. Oh, si Ahmad Kainama. Koma, komanya jangan diputus Pak. Sehingga dia berbohong. Jadi di situ menjelaskan bahwa Allah bukan manusia sehingga dia berbohong. Artinya Allah itu tidak pernah berbohong. Sudah? Bukan anak manusia sehingga dia berdusta, bukan anak manusia. Ya, artinya Allah tidak pernah berbohong bahwa dia bukan anak manusia, paham ya? Iya. Bahwa Yesus itu tetap adalah anak manusia. Sehingga ia berdusta, bukan anak manusia. Itu anak manusia. Siapa yang berdosa? Loh, ya, di sini dikatakan Allah bukanlah manusia sehingga yang berdusta bukan anak manusia. Nah, Yesus anak manusia bukan? Artinya kan tidak berdusta. Yesus anak manusia, benar. Nah, berarti benar. Berarti bukan Allah. Allah bukanlah manusia. Sebab Allah bukanlah manusia. Pak, Bapak kan memotongnya di komanya itu, Pak. Nah, silakan. Coba cermati lagi. Allah bukanlah manusia. Sehingga berdusta. Allah bukanlah manusia, artinya Allah bukan manusia. Sehingga dia berdusta, maksudnya sehingga dia berdusta bukan anak manusia. Artinya anak manusia. Itulah menandakan itu Yesus. Ya, berarti Yesus manusia bukan? Anak manusia kan tidak berdusta. Nah, tidak berdusta berarti bukan Allah. Sebab berarti Allah bukan manusia. Pak Suku, berarti Tuhan dong. Allah bukan manusia sehingga berdusta. Allah kan tidak berdusta, Pak. Iya, dia tidak berdusta, bukanlah manusia, tapi dia bukanlah manusia, bukanlah Allah, sebab dia bukan manusia. Allah bukanlah manusia yang berdusta, bukan anak manusia. Kalau bukan anak manusia, artinya anak manusia dong, Pak. Nah, kalau anak manusia berarti bukan Allah, sebab Allah yang mengutus manusia. Pak, Allah bukan manusia. Dipahami dulu, Pak. Allah bukanlah manusia, koma. Ya, bukan manusia, bukan. Manusia bukan, tunggu dulu, tidak bisa diputus di situ. Sebentar, kesalahan orang Bapak menerjemahkan suka mutus ayat, itu belum selesai. Itu bukan mutus ayat, Pak. Jadi setiap kalimat Tuhan berfirman itu untuk menerangkan agar mengerti. Tapi itu belum selesai, masih koma. Sehingga ia berdusta, bukan anak manusia. Maksudnya gini. Saya bergampang. Sebentar, saya bergampang. Saya ini bukanlah si katakan si Jeki, ya. Sehingga saya ini aja langsung Allah bukanlah manusia, koma, jangan diputus itu loh Pak. Iya, tidak diputus. Dia berdusta bukan anak manusia. Nah, dia tidak berdusta, bukan anak manusia. Berarti dia apa? Bukan manusia. Bukan tidak berdusta, dia manusia. Allah itu tidak pembohong Pak. Ya. Berarti dia tidak membohong, bukan anak manusia. Berarti dia anak manusia. Itulah Yesus. Anak manusia kan? Berarti bukan Yesus. Gimana sih Pak? Dia berkata jujur bahwa dia manusia. Lihat ini Pak. Allah bukanlah manusia, bahasa Indonesia Bapak masih kacau. Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta bukan anak manusia. Pernah nggak Allah berdusta bahwa dia bukan anak manusia? Ya emang ini dia berkata jujur bahwa Allah bukan manusia. Adalah anak manusia. Kan tidak dusta. Jujur dikatakannya bahwa Yesus adalah anak manusia. Tunggu sebentar ya. Saya terangkan lagi, di sini saya lihat Allah bukanlah Bapak manusia. Menerangkan. Bapak bertanya. Bukan anak manusia. Sorry, Bapak bertanya. Tanya saya, Bapak bukan menerangkan, saya menjelaskan, Bapak yang bertanya. Oke. Silakan. Nah, Allah bukanlah manusia. Jangan diputus. Jangan diputus dong. Iya. Sehingga ia berdusta bukan anak manusia. Pernah nggak Allah berdusta mengatakan bahwa dia bukan anak manusia? Yesus tidak pernah berdusta mengatakan saya bukan anak manusia. Dia bilang saya anak manusia. Benar, dia mengaku anak manusia. Pertanyaan, siapa yang mengatakan dia Allah? Sebab dia Tuhan. Bukannya dia berkata jujur bahwa dia anak manusia?
Makanya Allah. Berarti Allah. Nah, Kan berarti Allah bukan manusia. Begini loh, Pak. Coba satu-satunya. Allah bukan manusia sehingga dia berdusta. Kalau berdusta dia bukan Allah itu bukanlah manusia karena dia, sehingga dia berdusta. Artinya kalau dia berdusta berarti dia manusia. Iya. Nah, sekarang siapa yang berkata dusta? Bahwa dia Tuhan. Sebentar, Pak. Sebentar. Pernahkah Allah mendustakan bahwa dia bukan anak manusia? Nah, benar. Allah ya udah. Nah, sekarang Yesus tidak pernah menyangkal bahwa dia adalah anak manusia. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Saya bertanya, Yesus sendiri berkata dia anak manusia. Lantas siapa yang berkata bahwa dia Tuhan? Bagaimana ulang? Yesus kan berkata bahwa dia anak manusia. Iya. Pertanyaannya, siapa yang berkata bahwa Yesus Tuhan? Siapa yang berkata? Yesus lah. Yohanes 13 ayat 13. Tadi kan Yesus berkata sendiri dia anak manusia. Yohanes 13 ayat 13, mari buka dulu, Pak. Yohanes 13 ayat 13. Ini bagaimana? Bapak kan berkata, Yesus sudah berdoa. Yesus tidak pernah berbohong bahwa dia anak manusia. Pertanyaannya saya balik sekarang. Siapa yang berkata bahwa Yesus Tuhan? Sedangkan Yesus berkata dia anak manusia. Kok siapa yang berkata Yesus sendiri mengatakan dia Tuhan? Gimana sih, Pak? Makanya usahakan tidak memenggal kalimat. Kebiasaan orang Bapak adalah memenggal kalimat demi untuk menggolkan keinginannya. Saya itu tidak berputus sampai situ aja. Nah, lihat. Saya lanjutkan dulu. Mohon Bapak nih. Saya mau ikut kemauan Bapak loh ya. Sebentar. Saya lanjutkan. Koma, sehingga ia menyesal. Iya. Sudah ada tamu? Iya, silakan. Kelanjutannya dia ada kan? Sehingga ia menyesal. Allah tidak pernah menyesal mengatakan anak manusia itu, Pak. Nggak pernah menyesal. Masa akan ia berfirman dan tidak melakukannya? Allah berfirman, masa akan dia berfirman tidak melakukannya? Artinya Allah berfirman dan melakukannya. Maka siapa yang bilang, Nah, situ saya ikuti kemauan Pak Rudi, saya ikuti dulu. Ikuti kemauan Pak Rudi bahwa Yesus berkata dia tidak berdusta, bahwa dia anak manusia, benar? Iya. Nah, dia berkata tidak berdusta bahwa dia anak manusia. Pertanyaannya saya balik. Lantas siapa mengakui bahwa Yesus anak Tuhan, bahwa Yesus adalah Tuhan? Bukankah dia berkata jujur bahwa dia anak manusia? Coba dibaca Yohanes 13 ayat 13. Saya buka ya, tunggu. Iya, silakan. Jadi siapa itu yang berbohong bahwa Yesus Tuhan? Sedangkan dia sendiri berkata bahwa dia anak manusia. Yesus mengakui anak manusia. Lantas bohong bahwa Yesus adalah Tuhan. Halo, lihat. Halo, siapa dong yang berbohong? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Silakan. Dan katamu itu tepat. Memang akulah guru dan Tuhan. Yesus mengatakan dia guru dan Tuhan. Itu ayat Tuhan itu ayat gubahan dari asal kata Tuhan. Udah nggak aneh. Sekarang Pak Rudi, sebentar. Kebiasaan orang Bapak berdebat seketika dikasih ayat itu gubahan. Oke, tunjukkan yang asli. Saya beri mana yang nggak digubah. Saya beri contoh nih. Tunjukkan mana yang nggak digubah. Sabar. Tunjukkan mana yang nggak digubah. Tunggu Pak Rudi, saya beri contoh. Sebentar. Bapak di dalam berdebat, kalau saya kasih ayat, Bapak harus terima. Tidak bisa bilang itu gubahan, itu ditambah-tambah, itu dia diedit. Tidak. Saya gini analogi dalam ada baru. Saya gini Pak Rudi, saya berikan tata bahasa ya. Adakah manusia, Firaun saja yang mengatakan Tuhan, dia tidak dikatakan sebagai Tuhan. Firaun katakan dirinya Tuhan, dia bukanlah Tuhan. Dia tetap manusia, dia tetap Tuhan. Bapak kan sedang bertanya kepada saya nih. Maka Bapak harus merujuk Bible. Di mana Firaun mengatakan di Bible dia Tuhan? Oke. Saya nafikan untuk itu ya. Tapi saya ikut kemauan Bapak ya di bukan situ. Kemauan saya, kita sedang berdiskusi. Bapak bertanya kepada saya, jangan menyimpulkan, jangan keluar dari Bible. Kalau di Bible ada Firaun mengatakan dia adalah Tuhan, tunjukkan ayatnya mana.
Yo, apalagi pertanyaannya? Tanyalah. Tunggu. Tunggu. Aku juga tunggu dulu lah sambil ngepiring. Oke, sudah. Kita sambil kerja aja. Oke, kita kembali ke Yohanes yang tadi awal pertanyaan. Ya. Yohanes pada ayat itu dijelaskan Allah yang mengutus yaitu Yesus. Oke. Sekarang pertanyaannya begini, kalau Yesus adalah Allah itu sendiri, terjadikah utus mengutus? Dah, saya jelaskan Pak ya. Yang di hadapan Bapak itu saya beri nama Jono, dah saya bilang. Halo? Halo? Ya. Yang di hadapan Bapak, coba lihat di layar handphone Bapak atau di layar komputer Bapak, itu namanya si Jono saya buat. Yang mengutus siapa? Kan saya. Saya yang asli. Apakah Allah mengutus Allah? Saya mengutus gambar saya kepada Bapak, bisa kan? Ada yang salah? Enggak. Ini Bapak ada di sono. Kenapa? Bapak di sono sedang mengutus gambar. Berarti maksudnya Bapak sedang mengutus gambar Bapak gitu. Iya, saya mengutus saya berupa gambar kepada Bapak, berupa citra ini. Berarti Bapak di sana, gambar di sono gitu. Iya, saya di sini. Begini loh, saya aslinya sama dengan Tuhan. Tuhan di surga itu Bapak, ketika adalah roh, ketika mengutus firman-Nya menjadi manusia, itu adalah Yesus dalam wujud daging. Jangan dipotong dulu. Sekarang saya yang daging, saya buat perumpamaan ini daging, mengutus suara saya dan citra saya ke hadapan Bapak dalam bentuk digital. Namanya saya Jono, misalnya saya beri zaman Jono. Ya, digitalnya lah itulah. Ya, yang dia Bapak di sekarang di sana. Saya lanjutkan lagi bahwa Yohanes 10 ayat 30 dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Saya jelaskan. Kemana? Sebentar Pak. Di Jono, saya harus jelaskan dong. Jono di hadapan Bapak yang sekarang Bapak bicara Jono dengan Budi yang asli ada satu. Paknya kami enggak dua, satu Pak. Satu. Maksudnya satu apa? Satu tujuan atau satu oknum? Satu oknum dong, Pak. Satu oknumnya dari mana? Kalau aku antara Yesus dengan Bapa itu antara utusan dan yang mengutus. Kalau yang ada utusan pasti ada yang mengutus. Ya, itu betul. Artinya ternyata. Halo, suara Bapak putus, Suaranya, apanya itu mic-nya coba diapakan. Goyang itu. Tes saja, tes bilang. Dites dulu Pak, tes bilang. Coba. Kabelnya itu belum keluar Pak suaranya. Goyang tadi masuk. Goyang lagi dikit lagi Pak. Lah. Udah masuk. Terus? Nah, aku dan Bapak ada berapa oknum? Nah, sekarang saya jelaskan sama Bapak ya. Yang di hadapan Bapak dengan saya secara fisik saya gini Pak. Jadi saya menata kalimatnya, jadi jangan berandai-andai Pak. Saya nggak andai. Kita memberi perumpamaan. Saya konfirmasi antara aku dan Bapak itu ada berapa? Kita memberi pernyataan karena sudah ada bukti. Karena saya mengutus ucapan dan citra saya ke hadapan Bapak dalam bentuk digital. Kalau secara fisik saya ada dua, satu yang digital, satu yang asli ini. Tetapi secara oknum kami satu. Yang di digital itu dengan saya adalah sama orangnya, oknumnya. Bukan berbeda. Paham ya Pak ya? Jelas berbeda Bapak. Yang satu gambar ciptaannya Yesus, yang satu ciptaannya Bapak, sedangkan Bapak yang menciptakan gambar. Ya, itu fisik. Secara fisik kami ada dua. Yang satu digital, yang satu daging. Secara yang digital itu bikinannya siapa? Kenapa Pak?
Yang digital bikinannya siapa? Bikinnya siapa? Ya saya. Saya tinggal kirim wujud saya. Artinya bagaimana? 2 oknum kan? Satu Yang oknum, yang dua di fisik. ya, Dua saya fisik, Pak. bertanya, Bedakan. Sorry. fisiknya Yang, bagaimana? Yang satu digital. yang fisiknya dua. Satu digital, satu daging. Digital dengan daging sama enggak? Ya nggak sama, makanya Ya fisiknya jelas beda, saya artinya bilang. beda. Nah, Kalau sekarang enggak sama oknumnya, artinya sebentar beda. dulu Pak. Bapak mengerti enggak arti yang oknum? Sekarang oknum yang di layar Bapak itu apakah bukan saya? Itu Bapak, tapi Nah, hanya digambar. Ya. satu Tapi oknum. antara gambar dengan Bapak beda. Betul beda secara fisik. Iya, secara Sekarang saya tanya Bapak, tunggu dulu. Ucapan yang di layar Bapak sama nggak dengan ucapan yang saya sekarang ini ya? Saya bilang makan, sama nggak? Di depan Bapak makan nggak? ya sama. Nah udah, itulah namanya satu Nah, oknum. ini sekarang gini. Yesus adalah firman Allah, benar nggak? Yang menjadi manusia, harus ada kata manusianya Pak. Di mana ada perkataan bahwa firman menjadi Yesus? Di Yohanes 1 ayat 1. Di situ dikatakan bahwa firman menjadi manusia, bukan menjadi Yesus, bahwa semua Nah, manusia itu bermula dari firman. sebentar Silakan Pak. buka ayat Kejadian di situ. Jangan Di dipotong situ. sampai di situ. Sebentar, jangan dipotong sampai di situ. Karena ayat itu berkata, anak itu diberi nama Yesus. Anak itu penyampai firman. Yang berfirman tetap Allah. Sebab Begini, Allah Pak. yang berfirman, Bapak. Iya, betul. Nah, Allah memang berfirman. Ayat Yohanes di situ Yesus posisinya sebagai apa? Sebagai Firman yang jadi manusia. Nah, sekarang saya jelaskan biar Bapak gampang mengerti ya. Nah, sekarang gini ya. Sebentar, digital saya yang di hadapan Bapak, itu kan tunggu, jangan dipotong dulu. Kita diskusi atau debat lah. Digital saya yang di hadapan Bapak, itu kan penyampai suara saya. Maka Yesus mengatakan, apa yang kusampaikan bukan berasal dari aku, tapi dari Bapakku. Sebab digital saya itu, sebentar Pak. Digital saya itu menyampaikan semua pesan saya kepada Bapak. Bukan dia yang bicara, tapi saya. Saya menyampaikan. Iya, saya yang berbicara. Paham Pak ya? Menyampaikan dari digital saya kepada Bapak. Silakan. Terus? Nah, sekarang saya tanya, definisi firman itu apa sih, Pak? Firman itu adalah suara yang berasal dari Allah. Suara yang berasal dari firman. Sebentar ya, harus tetap. Firman itu adalah suara Allah yang diam di dalam diri Allah. Suara yang dikeluarkan Allah yang diam di dalam diri Allah. Yang diam apa yang sudah keluar? Apakah Allah akan berfirman kalau tidak berfirman? Firman itu Bapak apa definisi dulu? Definisi firman dulu, ketahui. Definisi firman apa? Iya. Sudah saya bilang. Sebentar ya. Jadi begini Pak, definisi apa arti firman dan apa arti pikiran? Sama beda nggak firman apa pikiran? Sedangkan Yesus adalah firman. Saya tanya, firman itu apa sih artinya? Ingat ya, firman itu adalah, kan sudah saya jawab. Apa? Suara Tuhan yang diam bersama-sama dengan Tuhan. Artinya, itu. Yang bersama-sama. Tunggu. Saya ganti kata diam itu, tetapi menjadi bersama-sama Tuhan. Suara yang keluar, suara Tuhan yang bersama-sama Tuhan. Suara Tuhan yang bersama-sama Tuhan. Ya. Sekarang di sini buka ayat kitab Kejadian, berfirmanlah Allah. Ya, Allah menjadikan binatang melata dengan firman. Iya. Binatang melata dengan apa? Dengan firman. Ya. Artinya apa? Allah berfirman itu apa sih artinya? Allah berfirman. Sebentar. Tadi ada Bapak bertanya bahwa firman itu katanya harus dikeluarkan. Itu kan kita ulang, tadi ada Bapak bertanya bahwa firman itu harus keluar dari Allah, kan demikian. Iya, firman yang keluar itulah firman. Saya punya bukti, sebentar. Saya punya bukti ternyata tidak demikian. Ini Kejadian 8 ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Artinya itu bukan berfirman kalau di dalam hatinya. Itu artinya ngedumel, berpikir, bukan berfirman. Yang namanya berfirman itu ucapan yang sudah keluar, Pak. Berfirmanlah Allah.
Loh, enggak. Sebentar. Pernah enggak? Sebentar. Bapak harus dengar saya dulu. Jangan Bapak bahas sendiri. Kita bahasnya berdua, Pak. Iya, Karena saya bilang sama Bapak, Bapak pernah enggak berbicara di dalam hati? Nah, kalau berbicara dalam hati namanya bukan berbicara, Pak. Apa namanya? Namanya apa? Ya di dalam hati. Ya apa namanya apa? Kalau di dalam hati bukan berbicara. Kalau berbicara itu ucapan yang sudah keluar itu namanya berbicara. Nah, kalau di dalam hati apa? Banyak berpikir. Nah, berpikir itu dari apa? Kenapa? Kalau berpikir, jadi kalau tidak keluar itu namanya berpikir. Oh, enggak dong. Yang sudah keluar namanya ucapan. Sebentar. Bapak mungkin pernah kalau Bapak bilang bahasa kasarnya tadi, bahasa kerennya ngedumel. Pernah kan? Ngedumel itu menggumam. Beda ya. Menggumam dengan berpikir itu beda. Makanya saya ralat ulang. Saya bilang bukan berpikir, ngedumel. Nah, makanya saya balik ke ayat di situ. Yesus adalah firman. Alam juga alam firman bukan. Tunggu sebentar, Pak. Tunggu sebentar ya. Aku mau jawab sebentar ini. Saya tanya, alam firman bukan? Nah, Halo, Pak. Ya, halo. Ya, sorry tadi ada ada kawan lah dan nampak foto saya. Nah, Nah, saya tanya tadi. Sebentar. Ternyata firman Tuhan itu bukan hanya satu, bukan hanya dua, Pak. Firman Tuhan yang dibukukan namanya kitab suci. Nah, itu adalah firman. Benar? Iya. Itu firman Tuhan juga. Apakah dia jadi Tuhan? Kenapa? Apakah itu firman jadi Tuhan? Kenapa dia tidak jadi Tuhan? Karena yang kitab suci tidak bersama-sama dengan Tuhan. Paham ya, Pak ya? Yohanes 1 ayat 1 mengatakan firman bersama-sama dengan Allah harus ada kata bersama loh. Sekarang begini, Pak. Maka tunggu. Saya belum selesai menjelaskan. Firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Paham ya, Pak ya? Sekarang saya buktikan dulu biar kita ini bicara tidak asal. Sebentar. Saya buktikan Yohanes 1 ayat 1 ya. Saya matikan gambar saya. Yang Bapak lihat di layar Bapak apa? Gak ada kan? Gambar. Iya. Bapak dengar nggak suara saya? Terdengaran. Nah, samalah dengan ketika Musa mendengar suara Tuhan, dia bilang, ya Tuhan, padahal Tuhan tidak ada. Yang dengar adalah suara. Artinya apa? Saat itu suara itu bersama-sama dengan yang punya suara, sama Tuhan. Sama dengan saya. Saat ini suara saya bersama-sama dengan saya, maka suara saya adalah saya. Samakah suara dengan saya? Saya suara dengan saya sama. Sebentar. Di hadapan Bapak, suara saya adalah saya. Coba bilang, Pak Rudi. Pasti Pak bilang, Pak Rudi atau Rudi. Ya kan? Berarti di hadapan Bapak, maka sudut pandang itu adalah dari dunia. Bahwa firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Itu Yohanes 1 ayat 1. Bahwa suara saya bersama-sama dengan saya, maka suara saya adalah si Rudi. Maka dari itu Bapak bilang Rudi. Padahal saya nggak hadir. Sekarang Yohanes 1 ayat, tunggu saya jelaskan dulu. Yohanes 1 ayat 14. Firman menjadi manusia. Saya buka ini kamera saya. Sebentar, jangan jauh dulu ya. Sudah nampak. Sekarang apa yang Bapak lihat di layar Bapak? Tetap kamera, layar. Bukan partinya. Yang Bapak lihat adalah citra saya. Nah, kalau tadi firman menjadi firman bersama-sama Allah, maka firman itu adalah Allah. Sekarang suara saya yang tadi Bapak dengar saya ubah menjadi citra gambar saya.
Sudah, Pak? Itulah kejadian Yohanes 1 ayat 14. Oke, monggo, apalagi pertanyaan? Nah, saya balik ke situ. Allah berfirman, artinya Allah sedang berkata. Ya. Perkataan di manusia disebut berkata, jika nabi yang berkata namanya bersabda, jika Allah yang berfirman berkata namanya firman, benar. Ya. Jadi Allah yang berfirman, Allah yang berkata namanya Allah berfirman. Iya. Sekarang antara firman dengan wujud Allah sama tidak? Allah berkata, perkataan dengan orang yang berkatanya sama. Sama enggak? Oke, saya jawab ya, saya jawab. Ini saya matikan lagi, Pak. Ya. Dari sudut Bapak, Bapak tidak melihat gambar saya sekarang. Yang Bapak lihat adalah suara saya. Apakah suara saya adalah saya? Dari Bapak loh, dari Bapak. Suara saya adalah saya. Suara, tapi bukan wujud Bapak. Saat ini di hadapan Bapak memang nggak ada wujud saya. Nah iya, tetapi Bapak mengakui. Makanya kan saya bertanya, sama suara dengan Bapak paham. Sebentar, dari sudut Bapak, suara saya adalah saya. Benar. Ya udah, tetapi wujud apakah sama? Jawabnya secara fisik tidak sama. Tetapi secara yang kita jawab tadi, satu kesatuan, ya itu adalah saya. Iya, maka satu kesatuan. Tapi samakah antara firman dengan yang berfirman? Loh, di hadapan Bapak ya sama. Dari sudut kalau firman itu perkataan, kalau yang berfirman itu yang berkata. Betul. Tapi dari sudut Bapak, sama nggak suara saya dengan saya? Dari sudut Bapak sekarang ini? Ya beda. Beda di mana? Kok Bapak bilang Rudi? Kalau Bapak itu wujudnya, kalau suara itu keluar dari wujud. Ya. Kenapa Bapak bilang Rudi? Saya kan tidak ada di hadapan Bapak. Karena nama wujud Bapak itu Rudi. Nah, karena suara saya bersama-sama dengan saya, maka Bapak meyakini suara saya itu adalah si Rudi. Iya, suara yang keluar itu suara Rudi. Tapi antara suara dengan wujud Rudi itu beda, Bapak. Di hadapan Bapak saya adalah satu. Di hadapan Bapak loh. Setelah saya buka ini, baru Bapak tahu, oh ini ternyata si Rudi. Wujudnya begini. Paham ya? Jadi mohon dibedakan dari sudut Bapak loh. Ya memang makanya kan saya di situ dikatakan pada mulanya firman. Iya. Pada mulanya firman. Iya. Apa arti firman? Pada mulanya perkataan Tuhan. Pada mulanya perkataan Tuhan. Iya. Nah, tapi jangan lupa, pada mulanya dulu, ingat Pak, pada mulanya dulu nabi-nabi hanya mendengar perkataan Tuhan. Ya memang pada mulanya firman. Bentar. Pada mulanya perkataan Tuhan. Iya. Yesus hidup pada mulanya adalah firman. Itu ayat itu maksudnya. Ya? Nah, sekarang pada mulanya sekarang Bapak lihat saya bicara. Itu suara saya adalah firman. Bapak nggak lihat gambar saya. Tetapi Bapak selalu mengatakan, ya Rudi, ya Rudi, ya Rudi, ya Rudi. Kenapa Bapak bilang si Rudi? Padahal saya bukan ada wujud di situ. Karena itu bersama-sama dengan saya, maka Bapak katakanlah saya si Rudi. Oke Pak, karena waktu kita sudah sampai 38 menit. Artinya jelas kan? Definisinya di situ bagaimana? Sebentar. Jadi begini, di situ, makanya kan di situ. Maka siapa yang berdusta? Sedangkan firman itu semua alam juga adalah firman, Pak Rudi. Semua alam juga firman. Termasuk manusia juga firman. Tidak disebutkan hanya Yesus. Bahkan dari mana manusia firman, Pak? Aduh, aneh-aneh aja. Bapak nggak lihat semua ayat Kejadian. Semua itu bermulanya dari apa? Semuanya bermula dari apa? Manusia disusun dari tanah loh, Pak. Tunggu, Pak. Cermati dulu dari ayat Kejadian. Manusia memang disusun dari tanah, tapi itu bukan disusun dengan tangan, dengan firman. Cukup Allah berfirman, jadilah manusia. Kok tidak disusun dengan tangan sih? Allah membentuk manusia itu. Allah itu mencipta manusia dengan firman. Gimana sih?
Silakan buka Bapak ayat Yohanes di situ. Sok di situ. Kejadian di situ disebutkan secara umum, secara khusus Kejadian Allah menjadikan manusia dengan firman. Sebentar. Firman itu telah menjadi manusia. Tunggu sebentar. Kejadian 1. Ya kan? Lihat. Nah, ketika Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia. Membentuk manusia. Iya. Itu dari Disebutkan debu tanah. Sebentar. Dari debu tanah. Dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Paham ya? Iya. Nah, oke. Karena waktu kita apa habis, itu? Sebentar. Kita harus taat aturan, Pak. Kalau kita sudah habis, biarkan nanti penonton yang menilai. Jangan tarik kesimpulan apapun. Oke? Kita sesuai perjanjian kita harus bergantian.